Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suraja, mahasiswa Politeknik Kaltek Riau, jurusan Informatika. Sini saya akan menjelaskan penerapan database atau backend untuk penyimpanan dari frontend yang kita buat, teman-teman. Selama ini kita kan sudah membuat frontendnya. Lalu kita sekarang akan menerapkannya ke database. Nah, itu kita akan menggunakan database untuk menyimpan datanya. Dan dalam bahasa Inggris itu dia ada namanya itu backend as a service atau BAS, yang merupakan suatu layanan yang menyediakan bagian backend dari aplikasi seperti database, autentikasi, dan penyimpanan file tanpa harus bikin semuanya dari awal. Lalu salah satu base yang akan kita gunakan itu namanya adalah Supabase, teman-teman. Nah, Supabase sendiri ini, nah ini untuk tampilan awal itu seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa mencari saja di Google Supabase, dan Supabase ini gratis, teman-teman. Dan Supabase merupakan salah satu platform BAS yang mirip seperti Firebase atau berbasis open source dan menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Supabase lengkap dengan fitur BAS umum ya, seperti database, REST API, authentication, storage, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan sini saya akan menjelaskan dari awal. Nah, untuk tampilan awalnya ini, teman-teman, jika teman-teman belum login, di bagian sini nanti ada tulisan login, teman-teman bisa login, dan teman-teman bisa login menggunakan akun GitHub yang teman-teman gunakan. Dan nanti setelah login, maka akan muncul tampilan kosong, dan itu nanti akan membuat organization baru. Dan kalau organization ini teman-teman bisa bebas, dan untuk dengan namanya bisa teman-teman sesuaikan. Dan untuk sini saya menggunakan personal saja, teman-teman, dan ini kita bisa menggunakan yang gratis, teman, gratis saja. Jika sudah, maka nanti akan membuat organization, jadi mana nanti di dalam organization kita akan membuat project baru. Dan di sini ini adalah latihan saya, dan ini untuk adalah project saya. Dan nanti ini teman-teman bisa membuat new project. Dan ini karena saya sudah banyak 2 project, jadi dia itu meminta untuk upgrade jadi untuk gunakan premium, teman-teman. Dan sini saya akan menjelaskan bagian projectnya, teman-teman. Nah, di project sendiri ini nanti teman-teman ada di bagian kiri, nanti teman-teman arahkan kursus sebelah kiri, nanti teman-teman di table editor, ini mana nanti ada new table. Nah, di new table ini teman-teman bisa klik. Yang pertama itu nanti kita akan buat table baru, teman-teman. Nah, misalnya nanti di sini saya sudah ada 4 table, ada lowongan, ada testimoni, ada tim, dan user, teman-teman. Nah, kalau jika belum, teman-teman, nanti teman-teman bisa namanya sesuaikan nama yang teman-teman gunakan, dan nanti itu harus sesuai dengan namanya dipanggil. Nanti kita akan membuat di bagian visual code-nya namanya sesuai agar terpanggil, teman-teman. Dan nanti ini nama sesuaikan, lalu ini link code saya. Dan untuk add column, nanti teman-teman bisa mengklik add column ini untuk menambahkan kolom-kolom yang teman-teman gunakan. Jika tidak dipakai nanti bisa silang saja. Dan ini nanti teman-teman bisa pindahkan kolomnya sesuai teman-teman yang ingin gunakan agar dia berurutan untuk dalam pemanggilan, teman-teman. Oke, karena saya sudah buat, mungkin saya akan langsung menjelaskannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan itu lowongan, teman-teman. Di lowongan sendiri ini ada terdapat ID, yang dimana ID ini menggunakan, nanti tadi ada menggunakan tag, berarti ada dia, saya lupa di sini tipe. Sini tipenya ada semua, ada integer, float, number, rajar, date, nilai sudah lengkap, dan teman-teman bisa sesuaikan. Dan untuk project saya yang pertama itu ada menu lowongan. Di lowongan sendiri ini ada ID dengan integer, lalu posisi perusahaan, lokasi, deskripsi, teks, teman-teman, menggunakan type text, dan ini create add untuk timestamp waktunya, teman-teman. Untuk codingannya sendiri ini nanti teman-teman, yang pertama teman-teman nanti bisa membuat folder baru dengan nama service, teman-teman, di dalam source, teman-teman. Dan nanti di dalam service ini teman-teman bisa membuat namanya sesuaikan aja. Misalnya di sini tadi kan lowongan, saya buat lowongan api.js, teman-teman. Nah, untuk codingan sendiri nanti teman-teman bisa mengikuti, misalnya ini ada import access, ini kita nanti akan menggunakan accessnya. Dan ini untuk const apwhere ln apk ini, teman-teman, nanti kita mengambil dari Supabase, teman-teman.
nanti saya kasih tahu. Lalu ini cost headernya, nanti ini pemanggilan API key, dan authorization ini untuk adalah pemanggilan API key-nya juga. Lalu ini ada fetch all-nya untuk lowongan API, ini ada create, ada update, dan delete teman-teman. Nah, untuk cost API dan API key ini teman-teman, nanti teman-teman bisa ke supaya bisa kembali. Dan untuk di bagian menu sidebar menunya di sebelah kiri teman-teman, ada namanya project setting teman-teman. Nah, di project setting ini nanti teman-teman bisa di sini kita akan menggunakan API keys dan data API. Nah, untuk data API ini adalah URL dari linknya teman-teman. Lalu untuk API key nanti itu adalah pemanggilan untuk table ya teman-teman. Nah, nanti itu teman-teman hanya copy saja, lalu pindahkan ke dalam codingan teman-teman, sesuaikan misalnya IP URL. Lalu nanti untuk IP URL ini teman-teman bisa menambahkan res v1 untuk data pertama dengan namanya ini sesuaikan namanya dengan nama table yang teman-teman buat tadi. Misalnya lowongan, saya buat lowongan juga besar kecilnya sama teman-teman. Lalu juga di epic-nya teman-teman hanya cukup copy dan pastikan saja ke dalam course epic ini. Dia memang panjang, biarkan saja. Dan jika berhasil, dia maka akan langsung menyimpan datanya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Setelah lowongan, nah di lowongan sendiri nanti ada posisi, itu sesuaikan saja misalnya posisi manager atau direktur. Lalu nanti ada perusahaan misalnya car lokasi misalnya Pekanbaru. Dan di sini teman-teman misalnya saya ingin dapat jabatan itu, dan itu bebas teman-teman. Nah, nanti data ini akan tersimpan di dalam frontend teman-teman, dan juga nanti akan tersimpan di dalam backend teman-teman yang berada di Supabase itu teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik tambah, dan nanti akan muncul di bawah ini. Dan ini untuk mengedit nama apa sih teman-teman. Teman-teman misalnya di direktur sendiri, kita akan melihat di Supabase teman-teman. Misalnya di Supabase tadi kan kita buat direktur sama nih lowongan. Nah, dia akan terpanggil teman-teman. Dan untuk update-nya itu dia akan otomatis juga teman-teman. Misalnya sini kita akan menggantinya manajer teman-teman. Nah, update, maka dia akan otomatis terubah teman-teman. Jadi itu bisa reload aja teman-teman atau refresh, maka dia akan otomatis berubah teman-teman. Dan untuk codingan dan itu juga kita akan dibuat file baru di dalam page untuk tampilan agar ada dia di sidebar menu ya teman-teman. Di sini saya membuat dengan nama lowongan gx.jx. Nah, untuk sendiri ini kita harus sesuaikan juga nama-nama table yang kita buat di dalam Supabase. Nah, sama yang kita buat di Visual Code. Nah, dan itu juga susunannya harus sesuai teman, atau strukturnya sesuai. Jika pertama posisi, maka kedua perusahaan, ketiga lokasi, dan jika misalnya kita salah membuat salah satunya, atau maka dia akan terjadi error teman-teman. Dan ini untuk loading datanya, lalu juga user effect-nya, handle submit, dan handle change, ini untuk handle update-nya, untuk update yang tadi teman-teman. Dan juga ini handle edit dan delete, dan ini adalah codingan untuk gaya atau style teman-teman. Lalu untuk menu kedua sini saya akan menjelaskan menu testimoni. Nah, untuk testimoni ini tidak jauh berbeda teman-teman. Teman-teman bisa nanti buat ulang, buat new table, sesuaikan apa teman-teman yang butuhkan. Misalnya sini saya menggunakan name, review, rename, dan review saja. Dan ID create ini harus ada teman-teman, di create untuk tanggal dan waktunya. ID ini adalah pemanggilan dari datanya teman-teman. Lalu uh, lalu untuk codingannya sendiri di testimoni itu juga sesuai teman. Di sini saya name dan review. Jika ini salah saja letak misal review dulu atau dari name, maka dia akan jadi error teman-teman. Di sini ada handle change, handle update, handle edit, handle submit, dan handle create teman-teman. Lalu ini ada user spec, dan ini untuk codingan dari pemanggilan untuk format teman-teman. Dan ini untuk adalah gaya atau dari form kotaknya teman-teman. Ini gaya tabelnya. Secara oh iya, saya juga lupa menjelaskannya.
nanti kita akan menggunakan komponen, ada 4 komponen selalu. Ya, ada 4 komponen. Ada 4 komponen yang itu kita akan menggunakan alert box, employee stat, dan MP stat teman-teman. Nanti kita akan jelaskan setelah menjelaskan menu-menu ini teman-teman. Lalu tadi sampai testimoni untuk codingan seperti itu, dan juga nanti di service juga teman-teman harus membuat API-nya juga, testimoni API, dan seperti yang tadi juga ada API URL dan API key. Untuk codingannya itu sama juga, ada create, update, dan delete teman-teman. Ini ada paste all untuk semuanya untuk merespon awalnya. Juga nanti teman-teman juga membuat list menunya, sidebar menunya di dalam list menu untuk pemanggilan agar dia terpanggil teman-teman, agar terpanggil di dalam sidebar menu ini teman-teman. Juga nanti pemanggil app biasa juga teman-teman juga harus testimoni regulasi yang panggil sesuai di mana delta, lalu nanti panggil lagi di notepad-nya. Lalu menu ketiga ya, ada role. Nah, role sendiri ini juga tidak jauh berbeda dengan testimoni dan lowongan tadi. Juga nanti dia ada nama, email, dan payroll. Nah, ini sesuai juga teman-teman, harus sesuai dengan table yang teman-teman gunakan di dalam Supabase-nya. Nah, di sini untuk role di sini saya menggunakan nama tim. Juga bukan berarti harus harus namanya tim juga teman-teman, harus nama di dalam role-nya juga tim teman. Ini users. Nama role-nya juga user teman-teman. Nah, salah teman-teman, di sini saya menggunakan users, maaf. Lalu di role-nya juga sini harus user juga. Jika tidak, maka dia tidak bisa menginput datanya ke dalam database ya teman-teman. Lalu untuk codingannya sama seperti yang sebelumnya, testimoni dan lowongan. Juga nanti kita akan buat page baru dengan nama user management teman-teman. Ya, untuk user management. Nanti juga di sini ada handle edit, handle change, handle update, handle submit. Juga nanti ada handle delete dan yang menggunakan UC packs. Lalu ada form inputnya, lalu nanti juga ada pilihan untuk admin role-nya itu. Dan maka juga di sini juga nanti akan menggunakan empat komponen nanti yang saya akan jelaskan. Lalu maka dia akan muncul seperti ini teman-teman, misalnya dengan namanya Suryan, emailnya itu bahasa juga, ini pilih role-nya, maka dia akan langsung terupdate, langsung menambahkan datanya. Jika terhapus di sini, maka di bagian Supabase juga ikut terhapus teman-teman. Nah, dia akan seperti ini. Jika kita lihat di dalam Supabase-nya, maka Supabase-nya juga terhapus teman-teman. Nah, tidak ada lagi role admin dengan nama admin yang role admin teman-teman. Lalu untuk menu yang terakhir itu juga saya menggunakan sama seperti sebelumnya. Untuknya itu nanti dia akan buat file baru dalam service dengan nama tim API, itu namanya sesuaikan aja. Dan jangan lupa untuk dotnya JS teman-teman. Lalu juga nanti buat page baru untuk codingannya itu juga ada create, update, delete teman-teman. Juga untuk codingan baru di sini saya nama tim. Nah, untuk tim sendiri juga nanti ada formnya dan name, position, dan ini sesuaikan dengan nama di table Supabase ya teman-teman. Nah, untuk tim sendiri ini nanti saya di bagian foto itu nanti saya akan memanggil URL dari fotonya yang dimana bisa kita ambil nanti dari Google teman-teman. Di sini namanya Surya, jabatannya manager. Teman-teman nanti bisa nyari fotonya, misalnya karyawan ya. Nah, nanti teman-teman bisa misalnya ini kita copy mail address, nanti teman-teman bisa pindahkan kontrol paste gagal, maka dia akan muncul fotonya teman-teman. Dan ini juga nanti dalam Supabase-nya itu link image address ya teman-teman, tidak fotonya. Dan ini juga sama seperti itu, bisa diupdate dan gambar bisa diubah, semuanya bisa dihapus juga teman-teman. Dan itulah penggunaan BN yang saya terapkan di menggunakan Supabase teman-teman.
Nah, maka data tadi juga tidak ada muncul karena sudah dihapus teman-teman. Jika berhasil maka dia akan seperti itu teman-teman. Lalu dan untuk komponen sendiri nanti kita tadi kita menggunakan ada 4 teman-teman, yaitu ada alert box, empty state dan loading spinner dan unit table. Dan ini adalah untuk tampilan-tampilan awal, atau misalnya alert box ini ketika dia error, juga ini empty state ini seperti ketika datanya kosong teman-teman, empty state. Lalu ada unit table-nya teman-teman, dan ini loading spinner untuk gambaran loadingnya. Dan untuk misalnya error box itu dia yang di bagian atas format teman-teman, misalnya ketika kita tidak mengisinya teman-teman, maka akan muncul tampilan error atau ada tulisan di bagian atasnya teman-teman ketika kita tidak mengisinya atau terjadi error. Juga tadi loading spinner, juga table teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.